네가 죽였다는 거야? 아니야, 내가 한 거. 말하라고! 내 이름으로 직접! 다 죽으면 그제야 회개하겠지. Setelah berhasil melewati peristiwa tragis yang mempertaruhkan nyawa mereka, Gwon dan Do-hee saat ini seperti mendapatkan jeda untuk sejenak menikmati kehidupan mereka seperti sedia kala. Gwon dengan kekuatannya yang telah kembali, berjanji akan mengabulkan setiap permintaan Do-hee, terutama untuk memecahkan teka-teki siapa pelaku sesungguhnya di balik rangkaian tragedi yang mereka alami. Pantaskah Do-kyung menanggung semua dosa dan kesalahan yang diperbuat ayahnya, sementara ingatan dari kehidupan masa lalu Gwon yang terus muncul dalam mimpinya perlahan-lahan mengungkap ikatan takdir Gwon dan Do-hee. Benarkah Gwon telah membunuh Do-hee di kehidupan yang lalu, atau dia hanya salah mengingatnya? Ikuti kelanjutan alur ceritanya hingga tuntas di episode 11. Tekad keras Gwon untuk menyelamatkan Do-hee dan perjuangan mereka mempersatukan cinta mereka bahkan telah membuat Suknyo, sang tunawisma jelmaan Dewi, tercengang. Gwon dan Do-hee kemudian menikmati kebersamaan dan kedamaian mereka. Kembalinya kekuatan Gwon tentu saja diikuti sikap arogan dan kesombongannya memandang manusia seperti sebelumnya. Namun yang berbeda kali ini adalah sikap dan kepeduliannya terhadap Do-hee yang dikasihinya. Dia bahkan pergi menemui Suknyo untuk menyombongkan dirinya tentang bagaimana dia bisa melampaui batasan yang pernah disampaikannya dan telah mengalahkannya dalam taruhan. Sementara Sukmin merenungkan bagaimana Do-hee dan Gwon berhasil lolos dari jebakan maut yang telah ia persiapkan. 그 불길 속에서 살아남았다. 하마터면 우리 서로를 잃을 뻔했네. 아 살살 좀 움직이라니까. 도도이. 신경 쓰지 마. 아니 저 사람이? 이런 시부한. Kembali ke kantor Sunwoo, Gwon berbincang dengan Bo-kyu yang meskipun nampak kesal, sebenarnya merindukannya dan tidak menyukai kenyataan bahwa Gwon tadinya bermaksud mengorbankan dirinya pada situasi yang dihadapinya sebelumnya. Gwon juga bertemu dengan Gayong tapi menolak untuk berbicara dengannya. Setelah terhenti beberapa waktu, akhirnya Gwon kembali akan membuat kontrak perjanjian iblis yang baru dengan manusia. Seorang pria tua yang merasa putus asa ingin sekali istrinya yang menderita Alzheimer mengingatnya dan menyampaikan keinginan terakhir kepadanya sebelum akhir hayatnya. Peristiwa tersebut membuat Gwon sang iblis mulai menangis, namun ia berusaha keras menyangkalnya. 나 없이도 살아야지. 고작 몇 번 널 알아보게 하려고. 나 놓은 게 아니야. 뿔을 흘린 적이 없는 내가 이게 말이 돼? 아니지. Kembali ke kantor Do-hee, Gwon yang saat ini berhati manusia ternyata membatalkan kontrak perjanjian iblisnya. Sebagai pengalihnya, bersama Do-hee dia mulai bertanya-tanya bagaimana informasi tentang keberadaan mereka pada hari penyerangan Do-kyung itu bisa bocor. Mereka mulai mencurigai sekretaris Shin Da-jong sebagai pelakunya. Mereka mengikutinya dan menemukan bahwa sekretaris Shin menemui seseorang di sebuah taman yang muncul dengan pakaian dan topi penyamarannya. Segera setelah Do-hee begitu yakin sekretaris Shin mengkhianatinya dan bersiap memotretnya, ternyata orang tersebut adalah Bo-kyu yang datang membawakan cake dan dihujani ciuman oleh sekretaris Shin. Dalam pengakuan mereka di dalam mobil, ternyata mereka saling jatuh hati sejak Bo-kyu mengantarnya pulang setelah mabuk bersama Do-hee dan telah menghabiskan sisa malam romantis mereka saat itu hanya berdua saja di rumah sekretaris Shin. 덮치자. 증거를 남겨야 돼. 내가 그만하세요. Sekembalinya ke rumah, giliran Gwon yang telah menyelipkan setangkai mawar di antara bibirnya mengajak Do-hee menikmati malam romantis mereka. Awalnya Do-hee nampak risih sih, tapi kemudian ayo aja. Oh my god. 오 미쳤나? 미쳤지 너한테. Malam
Malam itu Kwon kembali bermimpi tentang wanita dari kehidupannya yang sebelumnya di masa lalu. Dia melihat wanita berpedang itu menari, namun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Keesokan harinya ia menemui Suknyo dan mempertanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Masih dengan topi lusuhnya yang bertuliskan God, Suknyo mengatakan bahwa Kwon pasti ingin menjadi manusia sehingga ia teringat masa lalunya karena ia terikat dengan takdir dan takdir akan terus berulang. 월심아! 꾸는 건데 월심이란 그 여자 얼굴은 왜 자꾸 보이지도 않고. 강력하게 얽힌 인연은 어떤 모습으로든 다시 Di sisi lain, Sukmin mendatangi Do-hee dan menawarkan kerjasama bisnis dengannya demi memperbaiki hubungan di antara mereka. Dia kemudian mengingatkan masa lalu keluarganya yang bahagia dengan menunjukkan foto orang tua Do-hee bersama Nyonya Ju. Dari cerita Sukmin diketahui bahwa ayah Do-hee sebenarnya telah meninggalkan perusahaan Nyonya Ju. Akan tetapi, pada ulang tahun Do-hee yang ke-11, dia diminta kembali bergabung ke perusahaan Nyonya Ju. Saat kembali dari kantor, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan menewaskan kedua orang tua Do-hee. Saat hendak kembali dari kantor Do-hee, Sukmin berpapasan dengan Kwon dan terjadi ketegangan di antara mereka. Sukmin sempat memperhatikan tato Kwon telah kembali ke tempat asalnya dan terlihat gugup menyadari bahwa kekuatan Kwon telah sepenuhnya kembali. 지금 가면 다신 아빠 얼굴 안 볼 거야. 어머니 우품 정리하다 발견했어. 형님 해봐 형님. Kemudian Sok-hun mengunjungi Do-hee dengan lengan kanannya yang belum sembuh dari patah tulang. Ketika dia mengetahui bahwa Sukmin mengunjungi Do-hee, dia menawarkan untuk menyelidiki apa motif Sukmin sebenarnya. Malam itu ia berkunjung ke rumah Sukmin dan makan malam bersama Sukmin dan istrinya. Dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Sukmin, namun berhasil melihat buku panduan iblis di kamar Do-kyung dan memberitahukannya kepada Do-hee. Do-hee dan Kwon segera berteleportasi ke sana dan mencoba mencari buku tersebut. Mereka tidak dapat menemukan buku itu, namun menemukan ponsel yang berisi percakapan sang pemilik ponsel dengan Kwang Chul. Rupanya Sukmin mewaspadai kedatangan Sok-hun dan segera menyembunyikan buku tersebut sesudahnya. 그리고 이상한 걸 하나 봤는데 초록색 책이었고 데몬이라고 적혀. 기광철이 쓰던 핸드폰이. 그놈이 내 얼굴을 봤어요. Di tempat lain, Sukmin menemui putranya yang sedang mendapatkan perawatan dan menyuruhnya untuk menanggung semua kesalahan dengan cara menyerahkan diri kepada polisi. Do-kyung melakukan perintah ayahnya dan bertingkah seperti orang yang benar-benar sakit mental saat Do-hee dan Kwon menginterogasinya di ruang kantor polisi. 내가 나 죽였다고. 아가 시키는 대로 했을 뿐이야. 말하라고! 네 이름으로 직접 말하라고! Sok-hun kemudian mengundang Kwon untuk minum-minum dan di sisi lain Ga-yong memutuskan untuk berbicara dengan Do-hee. Baik Ga-yong maupun Sok-hun mengesampingkan perasaan mereka dan harus berbesar hati menerima Do-hee dan Kwon sebagai pasangan kekasih. Dalam keadaan mabuk, Sok-hun diantar Kwon pulang. Dia mengomel tentang apa yang harus dilakukan Kwon terhadap Do-hee dan keharusan untuk memanggilnya kakak. Keesokan paginya, Sok-hun baru menyadari bahwa Kwon dengan kekuatannya telah menyembuhkan lengannya yang patah. Hal yang mengejutkan berikutnya terjadi di alam mimpi Kwon. Wanita penari berpedang yang menghantui mimpi-mimpi Kwon akhirnya menampakkan wajahnya dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah wanita yang sangat dicintainya dan ternyata wanita itu adalah Do-hee. Kwon kemudian terbangun dengan keyakinan pada ingatannya bahwa dia telah membunuh Do-hee di kehidupan sebelumnya. 내가 죽였어. 너를. Sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida. Annyeong.